Dalam malam yang gelap gulita. Indri adalah seorang gadis desa berusia 19 tahun yang tumbuh di lingkungan yang sederhana. Sejak kecil, ia terbiasa dengan kehidupan penuh kerja keras. Setiap pagi, ia membantu ibunya memasak sebelum pergi ke ladang membantu ayahnya. Hasil panen yang tidak seberapa membuat keluarga mereka hidup dalam keterbatasan. Namun, Indri bukanlah gadis yang mudah menyerah. Ia cerdas dan rajin, selalu ingin belajar meskipun fasilitas pendidikan di desanya sangat terbatas. Impiannya adalah memiliki kehidupan yang lebih baik dan bisa membantu keluarganya, terutama kakaknya, Salma, yang telah lebih dulu merantau ke kota setelah menikah. Suatu hari, Indri mendapat surat dari Salma yang mengundangnya untuk tinggal bersamanya di kota. Bagi Indri, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada orang tuanya dan berangkat ke kota dengan penuh harapan. Setibanya di kota, Indri merasa takjub melihat keramaian yang berbeda jauh dari desanya. Salma menyambutnya dengan hangat di terminal dan membawanya pulang ke rumah kecilnya. Indri merasakan kehangatan dalam pelukan Salma yang sudah lama tidak ia temui. Di rumah, Indri bertemu dengan kakak iparnya, Fadli. Namun, sambutan Fadli terasa dingin dan cenderung acuh. Ia hanya memberi anggukan kecil sebelum kembali menatap layar ponselnya. Indri merasa sedikit canggung, tetapi ia mencoba mengabaikannya dan fokus menikmati waktu bersama kakaknya. Hari-hari pertama di kota dihabiskan Indri dengan membantu Salma mengurus rumah. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, mengenang kenangan indah di kampung. Salma selalu berusaha membuat Indri nyaman dan bahagia di rumahnya. Salma adalah sosok kakak yang penyayang. Ia sering memasakkan makanan favorit Indri dan selalu menanyakan kabarnya. Setiap malam sebelum tidur, mereka berbincang panjang lebar. Indri merasa bersyukur memiliki kakak seperti Salma. Namun, kebahagiaan itu mulai terganggu ketika Indri mulai menyadari bahwa kehidupan rumah tangga Salma tidak seharmonis yang ia kira. Fadli sering keluar malam, pulang larut, dan tampak tidak peduli dengan istrinya. Salma berusaha menyembunyikan kesedihannya, tetapi Indri bisa melihat perubahan dalam sikap kakaknya. Fadli memiliki kebiasaan buruk. Setiap malam ia pergi keluar dengan teman-temannya. Awalnya Indri mengira itu adalah hal biasa, tetapi semakin hari semakin jelas bahwa Fadli lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah daripada bersama istrinya. Indri sering melihat Salma duduk termenung menunggu suaminya pulang. Terkadang, ia tertidur di ruang tamu karena terlalu lelah menunggu. Indri ingin menegur, tetapi ia masih ragu karena takut memperburuk situasi. Kebiasaan Fadli semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ia baru pulang ketika hari hampir pagi. Kadang-kadang ia pulang dalam keadaan mabuk, terkadang dengan bau parfum yang mencurigakan. Salma, yang awalnya masih bisa menahan diri, kini semakin terlihat murung dan kehilangan semangat hidup. Indri sering terbangun di tengah malam mendengar suara pintu rumah terbuka. Ia melihat Salma duduk sendirian di meja makan, menatap makanan yang telah ia siapkan untuk suaminya tetapi tidak pernah disentuh. Suatu malam, Indri tidak bisa lagi menahan kemarahannya. "Kak, kenapa masih menunggu?"
Kakak berhak bahagia juga, ujar Indri lirih. Salma hanya tersenyum lemah. Dia suamiku, Indri. Aku masih berharap dia akan berubah. Namun, harapan Salma semakin pudar ketika suatu malam, Fadli pulang dalam keadaan lebih buruk dari biasanya. Ia menggebrak meja, mengomel tak jelas, dan bahkan membentak Salma hanya karena hal sepele. Indri menggertakkan giginya, ingin membela kakaknya, tetapi Salma menahannya. Malam-malam seperti ini terus berulang, dan Salma semakin kehilangan cahaya di matanya. Indri mulai takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Karena stres dan tekanan batin, ditambah kurangnya perhatian dan kasih sayang dari suaminya, Salma akhirnya jatuh sakit. Awalnya hanya kelelahan biasa, tetapi lama-kelamaan tubuhnya semakin melemah. Ia sering mengalami pusing yang luar biasa, bahkan hingga kehilangan keseimbangan. Indri berkali-kali membujuk Salma untuk pergi ke dokter, tetapi kakaknya selalu menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Namun, suatu malam, Salma pingsan di dapur saat hendak mengambil air. Indri yang saat itu tengah membereskan kamar langsung panik dan berlari menghampiri kakaknya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat tubuh Salma ke tempat tidur dan mencoba membangunkannya. Air mata Indri menetes saat melihat wajah Salma yang pucat dan tubuhnya yang semakin kurus. Ia tahu kakaknya telah menahan beban yang terlalu berat. Ketika Fadli pulang malam itu, Indri segera memberitahunya tentang kondisi Salma. Namun, dengan entengnya Fadli hanya berkata, "Ah, dia cuma kecapean. Nanti juga sembuh sendiri." Hati Indri hancur mendengar betapa dinginnya respons Fadli. Ia merasa marah dan sedih sekaligus. Di saat kakaknya membutuhkan perhatian, suaminya justru semakin tidak peduli. Indri pun bertekad untuk melakukan sesuatu sebelum keadaan semakin memburuk. Indri tidak bisa lagi melihat kakaknya menderita dalam keadaan sakit tanpa mendapatkan perawatan yang layak. Dengan air mata yang tertahan, ia menghubungi ayah mereka di kampung dan menceritakan segalanya. Tanpa ragu, ayah mereka meminta Indri untuk membawa pulang Salma agar bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik di kampung. Malam itu, Indri mengemas pakaian kakaknya dengan hati-hati. Salma yang lemah hanya bisa menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Aku takut, Indri," lirihnya. Indri menggenggam tangan kakaknya erat-erat. "Kita akan baik-baik saja, Kak. Aku tidak akan meninggalkanmu sendiri." Dengan segala cara, Indri membawa Salma keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Fadli. Dalam perjalanan menuju terminal, Salma sempat pingsan karena kelelahan. Indri panik dan hampir menangis, tetapi ia berusaha tetap kuat. Dengan bantuan seorang supir taksi yang baik hati, mereka akhirnya sampai di terminal dan naik bus menuju kampung halaman. Saat mereka tiba di rumah orang tua, ayah dan ibu mereka langsung memeluk Salma dengan tangisan haru. Indri akhirnya merasa sedikit lega, tetapi ia tahu perjalanan mereka belum berakhir. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk kesembuhan kakaknya. Setelah beberapa bulan di kampung, Salma mulai pulih. Dengan perawatan yang baik dan dukungan keluarga, ia kembali sehat dan bisa tersenyum lagi. Sementara itu, Fadli mulai merasakan kesepian dan kehilangan. Tanpa istri dan adik iparnya, ia mulai menyadari kesalahannya. Dalam kesendiriannya, ia memutuskan untuk berubah dan menjalani hidup yang lebih baik.
Indri, Salma, dan keluarga mereka akhirnya bisa hidup dengan tenang. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari keluarga yang saling mendukung dan menyayangi satu sama lain.